Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kembali lagi di Waktu Bercerita Siniar yang dipersembahkan oleh SMA An-Najah. Karena setiap masa punya cerita. Bersama aku, Bazlina, kali ini kita bakal bahas tentang kesehatan reproduksi remaja. Penting banget nih untuk menjaga kesehatan reproduksi remaja. Yuk kita berbincang-bincang langsung tentang kesehatan reproduksi dari Puskesmas Cicangkal bersama Ibu Dokter Tari Yuniarti. Halo Ibu. Hai. Dan bersama Ibu Bidan Sumira Hayanti. Halo Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, langsung aja nih karena udah banyak banget yang penasaran dari aku, teman-teman aku. Jadi boleh dijelasin dulu nggak Bu? Kesehatan reproduksi itu apa sih? Ya, kesehatan reproduksi itu suatu kondisi sehat, yaitu sehat secara jasmani, reproduksi dan reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Jadi tidak hanya sehat jasmani ya, harus rohani, reproduksinya harus juga sehat. Jadi dipersiapkan memang harus dari remaja itu kita sudah bersiap lah ya untuk menjaga kesehatan sedini mungkin gitu. Berarti kita harus menjaga kesehatan reproduksi kita dimulai dari sekarang. Ya, ya. Nah, kalau dilihat dari jenis kelamin, pasti ada perbedaan kan antara Ya. reproduksi wanita dan pria. Kira-kira apa sih yang dapat membedakan antara keduanya? Jelas pasti berbeda. Jadi di masa anak remaja, yaitu anak dikatakan remaja kalau dia tanda-tandanya itu berbeda antara laki-laki sama perempuan itu berbeda. Kalau laki-laki misalkan dia dari suaranya sudah berbeda ya. Terus laki-laki ada namanya udah ejakulasi, yaitu mimpi basah ya. Terus dia ada tumbuh kumis ya, terus jakun ya. Terus kalau untuk suaranya pasti berbeda. Nah, kalau perempuan yang jelas dia ada perubahan bentuk badannya, dari payudaranya mulai membesar, dari bentuk pinggulnya. Terus yang jelas dia bisa ditandain dengan ada perubahan yaitu mood, jadi dengan adanya menstruasi ya. Jadi kalau perempuan lebih cenderung ditandain dengan adanya menstruasi, kalau laki-laki itu udah ada ejakulasi yaitu mimpi basah. Nah, itu udah anak dikatakan remaja. Nah, ada batasan-batasan umurnya nih gitu ya. Jadi umurnya remaja ada remaja awal itu 10 sampai 12 tahun, terus remaja tengah 12 sampai 14 tahun ya. Terus remaja akhir 14 di atas 14 sampai 19 tahun. Nah, berarti ada perbedaan kan antara jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Ke pertanyaan selanjutnya, mengapa penting bagi para remaja untuk menjaga kesehatan reproduksi mereka? Namun kebanyakan orang justru mementingkan reproduksi mereka ketika setelah menikah. Padahal kita juga sebagai remaja sangat penting untuk menjaga. Dan kenapa dikatakan penting untuk menjaga kesehatan dimulai dari sekarang? Nah, kenapa? Karena agar mereka itu memiliki informasi yang benar mengenai proses reproduksi serta memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi tersebut. Jadi mereka itu udah masa remaja itu masa-masa yang masa-masa emas ya. Dia harus paham bagaimana dia udah mengenal ya, udah masa puber, dia udah mengenal lawan jenis, ada yang berpacaran, ada yang kencan ya. Harus tahu batas-batasannya ya gitu. Jangan sampai tidak berkelanjutan melebihin batas, jadi dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri gitu. Jadi akan berakibat fatal buat masa depannya Ya, gitu bahkan ya. sering terpengaruh dengan pergaulan bebas. Nah, betul ya. Apalagi sekarang kan sistemnya
gadget ya. Iya. Nah, mereka bisa mengakses video-video ya. Ya intinya harus iman dan takwa itu ya, harus dibekali di iman dan takwa, dan mudah-mudahan ya di An-Najah ini sudah insya Allah lah ya gitu ya. Cukup mereka paham ya, mudah-mudahan bisa menularkan ke teman-temannya di luar teman-teman An-Najah gitu ya. Dapat merangkul. Nah, betul gitu. Oke. Banyak nih Bu dari teman-teman aku yang perempuan Ya. katanya mereka kan mengalami menstruasi. Mereka sering ngeluh ke aku, aduh aku kalau lagi menstruasi sering ngalami haid, rasa sakit di perut, yang biasa disebut dengan sumila. Nah terus juga ada yang ngeluh juga nih, siklus menstruasinya nggak teratur, atau bahkan dia juga memiliki volume darah yang berlebihan. Nah itu cara menghindari gangguan-gangguan keluhan seperti itu kayak gimana? Ya, menstruasi sendiri kan dia karena adanya proses peluruhan ya dari dinding rahim. Makanya kenapa kesehatan reproduksi remaja itu memang diperlukan supaya anak-anak yang memang di usia remaja ini bisa mengetahui keadaan kesehatannya sendiri, begitu laki-lakinya ataupun perempuannya. Terkhusus kepada yang wanita ya, yang wanita itu kan memang ada perubahan hormonal yang ditandai dengan adanya menstruasi gitu. Nah, dengan adanya menstruasi yang secara berulang sebulan sekali, nah itu karena adanya peluruhan dinding rahim yang disertai adanya darah yang keluar, itu kan bagi yang pertama kali mungkin keluar darah itu kan mungkin kaget ya. Tapi ketika sudah diinformasikan melalui kesehatan reproduksi remaja, jadi tahu oh ini namanya menstruasi. Jadi nggak panik gitu loh, nggak panik attack gitu ya. Kalau nggak tahu informasi sebelumnya kan mungkin, aduh aku keluar darah apa nih gitu kan ya. Nah kalau misalkan kita tahu gitu kan informasi dari sebelumnya bahwa wanita itu akan mengalami siklus menstruasi. Ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, atau mungkin ada yang lebih daripada itu gitu. Nah, siklusnya itu biasanya di 28 hari sampai 36 hari, tergantung dari masing-masing wanita itu sendiri gitu. Dengan tahu kan jadi, oh iya setiap tanggal segini nih aku menstruasi datang, nah ditandain tuh tanggalan ya kan, udah mulai aware sama dirinya sendiri gitu. Terus apa aja yang harus dilakuin pada saat menstruasi, kan biasanya ada perubahan di fisik ya, terus psikologis juga jadi bad mood, terus gampang marah, gampang kesinggung ya gitu. Nah itu biasanya hal-hal yang wajar terjadi. Jadi ketika tahu bisa ngeredam duluan nih, wah aku mau menstruasi nih, ada yang namanya PMS kan, menstrual syndrome ya. Aku udah mau menstruasi nih, udah ada tanda-tanda sering marah-marah, udah gampang kesinggungan lah kayak gitu. Kayaknya mau dapet nih gitu kan ya. Dengan adanya tanda-tanda itu, jadi bisa bisa lebih bijak lah gitu ya, ketika ada pemicu yang pemicu yang bikin marah nih, jadi tahu oh iya sih itu mah lagi menstruasi, udah jangan terlalu deketin deh gitu. Jadi diwajarin ya. Suatu hal yang wajar, tapi tetap ya gitu, yang menstruasinya bukan berarti aku lagi menstruasi gitu terus jadi berlebihan, terus semua orang harus ngerti ya, enggak juga, tetap harus ada ngerem lah dari diri sendiri juga gitu. Lalu kalau misalkan sudah terjadi keluhan-keluhan itu, penanganan apa yang dapat kita lakukan sendiri di rumah, atau kita bisa langsung pergi ke dokter konsultasi gitu, atau bisa melakukan pengobatan-pengobatan lain secara alternatif, misalkan kayak minum jamu-jamuan, atau kan juga banyak teman-teman aku yang minum Kiranti atau bahkan ibuprofen yang untuk menyredakan nyeri kan. Nah sebenarnya itu tuh cara yang efektif nggak sih buat menangani nyeri tersebut? Nah, sebenarnya itu kan psikologis ya, jadi sebisa mungkin gini. Makanya kemarin yang disampaikan sama Bu Bi dan Mira, kenapa kita harus menandain kapan kita menstruasi ya. Diusahakan kita harus olahraga secara rutin. Nah ya, kalau kita olahraga rutin, otomatis hormon kita juga akan normal gitu, lebih seimbang gitu ya. Jadi dengan kita olahraga, terus kita juga hubungan dengan teman baik gitu,
akan menghilangkan stres gitu ya. Jadi kalau kita rileks, kita tenang, hormon kita stabil, insya Allah sih rasa nyeri itu tidak ada. Tapi saran saya ya tidak boleh sembarangan mengkonsumsi obat-obatan ya. Namanya herbal atau obat kimia juga itu manfaatnya ya ada, tapi ya memang harus diperhatikan benar nggak ini apa namanya untuk menstruasi tadi, pereda nyeri. Nah kalau misalkan coba dulu mengkonsumsi makan yang seimbang ya, makan yang seimbang. Kita kalau sekarang, kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna, kalau sekarang mah makanan seimbang ya, jadi harus ada menu gizi seimbang ya. Dan dengan minum makanan gizi yang seimbang, kita banyak minum air putih, kita olahraga, dan mungkin kita bisa mengkonsumsi vitamin ya, terutama untuk anak remaja yang sudah dia menstruasi, sebisa mungkin dia harus mengkonsumsi tablet tambah darah. Nah ya, itu juga ya, dianjurkan ya, makanya kan kita juga ada program kan ke An-Najah untuk memberikan tablet tambah darah untuk remaja, terutama yang sudah menstruasi harus mengkonsumsi tablet seminggu sekali, itu wajib gitu ya. Jadi untuk persiapan itu salah satu persiapan untuk reproduksinya gitu ya. Tapi kalau misalkan kita sudah misalkan makan makanan gizi seimbang, terus kita sudah olahraga, tapi kok masih nyeri berkelanjutan, nah barulah kita konsultasi ke dokter. Diusahakan jangan sembarangan mengkonsumsi obat ya, karena obat itu sebenarnya kan racun. Di saat dia berfungsi sesuai dengan fungsinya, dia akan menghasilkan efek yang diinginkan, tapi kalau tidak sesuai dengan indikasi akan bahaya untuk tubuh kita. Oke, berarti kita harus minum air putih Yang banyak. Ya. Berapa Jadi sih? harus nutrisi. Itu berdasarkan berat badan ya. Jadi kalau bisa masing-masing kita harus tahu berat badan kita. Jadi 15 mili per kilogram berat badan. Itulah minum yang harus kita, air yang harus minimal masuk ke badan kita gitu. Jadi tidak bisa dipatok sehari satu orang misalkan 2 liter setengah ya, tinggal dihitung aja. Kita misalkan berat badan kita 50, nah 50 kali 15 berarti berapa itu hitungannya gitu. Itulah yang kita butuhkan gitu, konsumsi airnya gitu. Kalau itu juga olahraga, Iya. makan gizi yang Iya, seimbang. air putih, olahraga, gizi seimbang, tablet tambah Nah, insya darah Allah itu tadi, ya. akan mengurangi rasa nyeri. Ya, atau bisa juga mungkin kalau nyerinya banget bisa dikompres juga ya dok ya. Ya. Kadang kan suka ada yang sampai dismenor ya, Kompres dulu nyerinya. pakai air hangat, Kompres pakai gitu. air hangat, Ya. handuk hangat boleh gitu ya, supaya mengurangi lah efeknya. Karena ada juga kan kalau yang sampai berlebihan sampai pingsan juga ya, gitu. Bahkan sampai ada yang Muntah, Ya. nah iya itu mungkin udah berlebihan ya. kalau misalkan kita mengonsumsi makanan tertentu, apakah itu dapat mempengaruhi menstruasi? Kayak misalkan kalau lihat jangan makan timun, Jangan makan kacang, jangan makan kayak gitu Sprite gitu ya, Iya, minum yang soda bersoda. ya. Nah sebenarnya itu beneran ngaruh atau hanya sekedar mitos? Kalau itu mah misalkan timun gitu, timun ya itu mah mitos ya. Tapi kalau misalkan soda gitu ya sebaiknya ya jangan ya, air putih aja cukup gitu ya. Karena apalagi kalau makanan yang bersoda, takutnya gini, dia punya kan lagi sakit nih, dia punya asam lambung, makan bersoda bukannya tambah enak tapi tambah sakit karena Ya. ternyata asam lambungnya jadi naik. Jadi mahnya kambuh gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi tetaplah usahakan minum air putih aja, air hangat gitu lebih bagus daripada harus minum minuman yang bersoda gitu. Kalau misalkan berenang ketika lagi menstruasi, kayak gimana? Boleh, nggak masalah berenang itu. Sebenarnya gini, cuman ada gini, kalau berenang diusahakan jangan naik turun. Maksudnya gimana? Jangan keluar dari, dia harus tetap berendam. Kalau dia berendam itu dia atau dia menyelam, dia justru nggak keluar head kita gitu. Tapi kalau kita naik ke atas, head kita akan keluar gitu. Tapi kalau misalkan ya dia diusahakan ya dalam keadaan bersih, tidak apa namanya, misalkan olahraga hari ini, misalkan jadwalnya berenang gitu ya, jadwalnya berenang ya, kalau bisa
dia turun saat penilaian gitu Jadi loh. nggak boleh naik turun. Nggak naik turun Iya. gitu. Kalau naik turun dia akan keluar, tapi kalau dia menyelam dia nggak akan keluar sebenarnya gitu. Jadi kalau kita itu ada hukum apa itu ya, kalau apa namanya teh, Tarik menarik Eh, lah. itu pelajaran dulu ya, pelajaran SMK itu harusnya ya, ada gaya yang ini ya. Jadi head itu sebenarnya nggak keluar kalau kita lagi menyelam, tapi kalau kita keluar lagi itu menyelam lagi, itu akan yang keluar lagi gitu. Jadi nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa ya. Boleh gitu ya. dicoba kali ya. Boleh dicoba. Kalau misalkan tingkat stres sama kita melakukan aktivitas yang berlebihan ketika lagi menstruasi, Iya. itu ngaruh nggak sebenarnya Bu? Sebenarnya kalau darah yang keluar sendiri kan memang bisa dipengaruhi sama faktor stres ya. Tapi selama kegiatan itu membuat dia enjoy, buat dia nyaman, dia happy, dia seneng ya, bisa jadi tidak berpengaruh juga ke head yang keluarnya itu gitu. Tapi kalau misalnya mungkin dia nggak banyak kegiatan tapi justru malah banyak diem, tapi dia menyimpan psikologis gitu ya, Nyambung stres. ke psikis. Iya, Psikis, nyambung ke ya. psikis sih sebenarnya, lebih ke psikis. Kalau misalnya psikisnya happy sih, insya Allah aman lah, masih bisa dikendalikan lah gitu. Tapi harus ngatur mood yang baik. Ya, itu harus ngatur Kunci, yang baik. kuncinya. Ya, kuncinya. Iya. Oke, Karena biasanya yang diinin lebih ke psikologis ya. Berarti ngaruh banget Kalau ya. perempuan tuh iya. Oke, selanjutnya aku mau nanya seputar penggunaan pembalut. Seperti yang kita tahu, pembalut juga kan sebagai sampah bumi yang pasti berpengaruh buruk bagi lingkungan. Terus juga dikatakan penggunaan pembalut juga kurang baik. Nah, ngomong-ngomong tentang alat yang dipakai ketika menstruasi, apakah penggunaan menstrual cup juga dianjurkan untuk remaja? Karena setahu aku kan menstrual cup itu untuk wanita yang setelah menikah aja gitu. Nah, sebenarnya alat apa sih yang dianjurkan ketika wanita mengalami menstruasi, yang pastinya juga alatnya ramah lingkungan? Ya, kalau sebisa mungkin kalau belum menikah, dan kan harta berharga seorang perempuan itu ya sebelum menikah itu adalah ini ya, keperawatan tanda kutip. Di saat kita misalkan menikah dan nanti misalkan suami kita itu memang itu hal yang yang memang diagung-agungkan gitu ya, sebenarnya kan harus kita jaga ya. Untuk yang belum menikah sebaiknya ya jangan pakai menstrual cup ya gitu ya. Sebenarnya itu lebih kalau yang terbiasa, saya sih belum pernah nyoba ya, tapi kalau yang pernah saya tanya teman-teman yang sudah pakai itu lebih efektif ya gitu ya. Cuma kalau bisa ya harus, itu kan memang ada ukurannya, cup-cupnya itu ada ukurannya. Nah, mungkin kalau bisa teman-teman ya untuk anak remaja ya jangan dulu ya gitu ya. Terus ya pakailah yang bisa di-recycle ya. Kalau misalkan pakai kain gitu kan, ada yang pembalut yang memang sekarang udah pakai dicuci gitu ya, dicuci yang bahannya ya, juga dari bahannya yang kain gitu ya. Nah, seandainya pun toh kadang-kadang kan anak sekarang kan nyuci baju aja nggak pernah, apalagi suruh nyuci begituan malah mau kan gitu kan. Nah, usahakan jangan pakai pembalut yang ada gelnya ya, karena kalau yang ada gelnya itu biasanya akan bikin iritasi, bikin gatel ya. Terus pemakaian pembalut pun juga harus ada ini, kalau udah 4 jam harus sudah ganti gitu ya. Setiap 4 jam sekali tuh ganti. Nah, ganti, atau setiap habis buang air besar ya ganti ya. Terus diusahakan, biasanya kan teman-teman nih untuk SMA ini kan pulangnya sore tuh ya. Kalau bisa jangan siang ganti pembalut saja, kalau bisa celananya juga harus ganti. Jadi kadang-kadang cuman pembalutnya aja nih siang diganti gitu ya. Kalau bisa jangan ya. Jadi harus celananya pun harus juga diganti. Jadi kan kelembapan diusahakan ikut lembab juga celananya. Apalagi cuaca sekarang musim panas begini ya, harus kita jaga ini ya. Jaga kebersihan ya, diusahakan harus kering, atau nggak nunggu 4 jam kan tadi yang seperti disampaikan, headnya ada yang banyak tuh, jadi nggak sampai 4 jam ternyata kerasa udah basah, ya sebaiknya ganti gitu ya, nggak harus nunggu 4 jam. Tapi kalau memang headnya nggak banyak ya 4 jam ya diusahakan harus ganti.
Jangan lupa dicuci juga ya sampai bersih. Jangan hanya diganti, tapi sebelum diganti kan dicuci bersih. Dicuci bersih, setelah bersih ya kalau ada sabun pakai sabun ya, tapi usahakan dihindari sabun yang memang khusus ke kewanitaan, khusus untuk ini ya, karena gimana pun juga kan itu ada kandungan obatnya ya gitu. Baik yang alami aja, minimal dicuci bersih terus dikeringkan, setelah dikeringkan baru dipakai obatnya. Dan kalau misalnya udah 4 jam sekali nanti atur sesuai kebutuhan, sesuai dengan penyakitnya juga, yang keluar darahnya banyak atau enggak. Kalau darahnya terlalu banyak ya berarti kurang dari 4 jam harus diganti sama dari penyebabnya. Kalau misalkan ketika itu yang diganti, karena menurut dia aduh masih dikit nih, udahlah nanti aja gantinya ditunda-tunda, itu menyebabkan apa? Itu kan menyebabkan penyakit ya. Nah, ada bisa jadi keputihan sesudahnya. Jadi ada bisa jamur, bisa menyebarnya bakteri ya. Kadang-kadang kan ada yang begini, pas lagi dapat head tiba-tiba selangkangannya iritasi. Nah, itu kan karena lembab ya. Karena lembab bisa nanti berakibat jadi jamur. Terus bisa juga sesudah selesai head biasanya dia malah ini keputihan gitu. Jadi keputihan biasanya. Nah, ini tuh juga kan ada bau-bau yang tidak sedap ya. Ada kan campur keringat dengan campur sama darah, terus di daerah vagina yang enggak gitu kan keluarnya darah, jadi mancing bakteri dan keringat dan dari itu sendiri gitu. Jadi harus jaga kebersihan sih. Jaga kebersihannya, kebersihannya. Sekian rasanya yang sangat luar biasa banget nih, karena sangat penting banget untuk kita para remaja untuk menjaga kesehatan reproduksi kita. Terima kasih kepada Ibu Dokter Ati Yulianti dan Ibu Bida Sini Rayanti yang telah menjadi tamu spesial kali ini, yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa, yang sudah menyempatkan waktunya juga nih untuk berkunjung ke SMA Ananda. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you